Pasangan kamu mengesalkan, kadang-kadang bikin keselnya banget lagi. Tunggu dulu, kita koreksi dulu ya. Mungkin kita yang sebetulnya mengesalkan, bukan pasangan kita. Kita mulai ya. Oke, salam sehat selalu, kaya raya dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Mulyono di Eksplorasi Desa Indonesia. Ini langkah berikutnya nih ya, langkah berikutnya yang saya ambil dari beberapa pengalaman teman-teman dan beberapa pengalaman saya pribadi juga. Ini adalah cara supaya minimal kita tenang, walaupun belum lunas hutang, minimal nggak berantem dulu sama istri atau suami ya. Nah, apa tuh? Nah, jadi yang paling pertama adalah kita benar-benar harus memahami diri sendiri. Jadi contoh gini, laki-laki ini khusus untuk laki-laki. Ini penting, penting banget nih sebetulnya. Jadi saya sudah berbagi dan ini berbagi ke beberapa dan terbukti nyata nih. Ada satu kisah perempuan itu ibu-ibu ya, ibu-ibu punya utang, dia nggak jujur ke suaminya, terus dia khawatir sampai diceraikan sampai segala macam. Nah akhirnya kan hanya pikiran dia yang bermain kan. Terus saya bilang, coba ngobrol ke suaminya, jangan bilang jangan terlalu berpikir seperti pikiran, istilahnya kan ada monkey mind ya, monkey mind itu kan pikiran kayak monyet loncat sana sini kan. Nah jadi buat teman-teman yang sedang puyeng berhutang, masih punya hutang, minimal biar nggak berantem dengan suami dulu, kita selesaikan masalah hutang itu bareng-bareng. Caranya adalah dengan jujur ke pasangan. Nah, kembali ke kisah si ibu tadi, akhirnya dengan tadinya takut 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 aja, selalu jadi hidupnya dalam kecemasan, hidupnya seolah-olah dalam masa depan terus, nggak di masa kini gitu kan. Nah jadi dia terus menceritakan ke suaminya, dan bahkan lebih dari yang saya ceritakan. Saya bilang mungkin suaminya kalaupun marah sebentar, habis itu memeluknya kan. Saya bilang kalau suaminya sayang pasti memeluknya. Malah ternyata tidak marah sama sekali suaminya, malah benar-benar mendukung. Nah ini sebagai bukti juga buat teman-teman semua bahwa pasangan kita kalau dia memang sayang ke kita, nggak mungkin ke kita sampai bertindak yang tidak bagus lah ya, yang tidak kita inginkan. Jadi itu hanya pikiran kita. Itu yang istilah monkey mind. Jadi kita harus fokus hidup di sini saat ini sekarang. Jadi bukan berpikirnya nanti bagaimana, terus masa lalu mengesalkan lah segala macam, nggak usah. Pikirkan hidupnya hidup sekarang. Nah, kemudian eh itu tadi ya kasus perempuan. Nah, sekarang yang kasus suami. Jadi yang suami ini, suaminya udah baik, udah segala macam, udah bertanggung jawab, tapi ini kebalikannya, istrinya nih, istrinya yang memang sebetulnya istrinya juga baik, tapi istrinya itu hanya butuh kasih sayang. Makanya ini saran buat bapak-bapak, ketika datang ke istri, usahakan walaupun beli es krim lah 2.000, beliin, nggak apa-apa, biar istrinya minimal yang tadinya cemberut jadi enggak gitu kan. Hanya 2.000 aja, kalau enggak modal metik bunga di pohon, minta ke orang, ke tetangga nih bunga, kasih ke istrinya. Memang itu sulit buat beberapa laki-laki karena itu hal romantis, itu sulit buat beberapa laki-laki tapi banyak diinginkan oleh perempuan. Nah, jadi buat saran buat teman-teman laki-laki ya bapak-bapak, silahkan lakukan itu atau belikan coklat lah. Coklat kalau nggak permen es krim yang 2.000, coklat rata-rata perempuan kan suka. Kalau misal masih nggak bisa, beliin jepitan, jepitan rambut buat istri gitu kan. Kayak gitu aja insya Allah akan membantu. Nah, itu ya buat tenang yang buat apa versi buat laki-lakinya. Terus buat versi perempuannya juga. Kalau yang pertama tadi kan mengisahkan itu apa namanya, mengisahkan perjalanan ya, apa testimoni istilahnya kan. Nah, kalau yang sekarang saya mau ceritakan adalah kita sebagai wanita nih ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu, ketika suami datang, jangan langsung ditanya. Suami datang, misal dia bawa motor, entah bawa motor, bawa mobil, atau naik angkutan, atau apapun itu. Ketika datang jangan langsung ditanya, udah disuguhin aja, paling ibaratnya salim, peluk, cium, kayak gitu. Kalau memang nggak biasa, biasakan seperti itu. Nah, kemudian biarkan dulu sampai sekiranya sekitar 15 menitan lah, 10 sampai 15 menit. Biarkan, kasih aja minum, kasih segala macam, mau mau apa udah disediakan, dilayani. Habis itu baru nanya. Misal dia pulang telat, kenapa sih pulangnya telat ya? Nah, baru nanya gitu. Kalau memang dia sudah ada waktu sekitar 15 menit, apalagi habis mandi, itu akan sehat lagi tuh, akan segar lagi si suami tuh. Nah, jangan kasusnya adalah ketika datang-datang suami
langsung diomelin, "Kenapa sih telat sih? Anu, wah, udah nungguin begini-begini." Wah, langsung diomelin tuh suami, ah. Kita nggak tahu nih ibu-ibu, suaminya itu di jalan, misal bannya bocor, diomelin sama bosnya, target kagak nyampe, udah gitu uang tinggal sedikit, kehujanan. Wah, itu kan udah ribet. Nyampe rumah istri cemberut. Nah, makanya banyak kasus laki-laki akhirnya memilih yang di luaran kan ada SPG, ada ya ada monyet-monyet betina ya, Bu. Itu kan merayu di luaran kan. Nah, itu yang membuatnya gitu karena sebetulnya bukan masalah fisik. Jadi kalau laki-laki yang sudah berumur sekarang itu berpikirnya fisik oke lah mungkin diperhatikan, tapi kenyamanan. Kalau laki-laki rata-rata bilangnya kenyamanan. Memang laki-laki melihat fisik, tapi yang akan dilihat berikutnya adalah kenyamanan. Bagaimana dia bisa hidup nyaman dengan pasangannya. Nah, buat bapak-bapak juga langsunglah saya geber nih. Buat bapak-bapak, sebentar, saya ngecek durasi nih. Oh, masih ada. Jadi buat bapak-bapak juga, ini ketika sampai di rumah jangan langsung main HP, jangan segala macam. Udah sempatkan waktu ngobrol sama istri. Sedangkan istri itu perempuan itu perlu waktu 2,5 jam. 2,6 jam. Sampai 3 jam, katakan kita bulatkan 3 jam. Jadi 3 jam itu sudah menjadi waktunya ibu-ibu untuk mengeluarkan kata-kata. Ini menurut Dokter Aisyah Dahlan juga kan perempuan itu harus 20.000 kata dan saya langsung bikin apa namanya? Bikin survei lah ya, semacam survei atau penelitian ya, bahwa ternyata 20.000 kata itu 2,6 jam sampai 3 jam. Nah, sementara video kali ini itu dulu karena durasi nih ya. Nanti kita lanjut lagi, kita ketemu lagi, kita bedah dengan hal-hal yang lain. Jadi tetap semangat, jangan menghindari masalah, hadapi masalah. Hutang pasti akan selesai ketika kita memperbaiki diri kita sendiri, minimal tenang dengan diri sendiri dan tenang dengan pasangan. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, kaya raya dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.